Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Pramesteka Putri dari Prodi IAN dengan NIM 22050200041. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Apa itu administrasi? Administrasi secara luas memiliki hakikat yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda yang bersifat teknis atau keTU-an. Sekarang kita masuk pada apa itu administrasi negara. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, good governance, bahkan perkembangan saat ini telah melingkupi kepublikan atau biasa dikenal dengan nilai publik. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin ad yang berarti intensif, ministres melayani, membantu, memenuhi. Administrasi melayani secara intensif, administro membantu, mengabdi, memelihara, menguruskan, memimpin, mengemudikan, mengatur. Sedangkan administrator yaitu pengurus, pengelola. Dengan demikian, administrasi secara etimologis dapat diartikan sebagai kegiatan pemberian bantuan. Tugas administrator yaitu yang pertama melayani atau menaati pencatatan harta kekayaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan administro atau memimpin dan mengarahkan personil yang dipercayakan. Yang kedua, pengendalian penggerakan atau pemanfaatan atau pendayagunaan faktor-faktor sumber daya yang sudah direncanakan. Ciri pokok sebagai administrasi yang pertama, kelompok orang, kedua, kerjasama, ketiga, pembagian tugas, keempat, kegiatan yang runtut dalam suatu proses, dan yang kelima, tujuan. Definisi administrasi negara yang pertama yaitu perbedaan latar belakang pendidikan, kedua, perbedaan sudut pandang, ketiga, kemampuan menggambar objek, keempat, tujuan pendefinisian, dan yang kelima, kurun waktu pendefinisian. Sekarang kita akan masuk pada apa itu TU. Adalah bagian kecil kegiatan administrasi yang akan dipelajari. TU merupakan singkatan dari tata usaha. TU pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian inform. Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan TU yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam orang untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Sekarang kita masuk pada public administration. Administrasi negara berlokus pada lembaga-lembaga negara atau pemerintah dan berfokus pada pelaksanaan kebijakan negara atau pemerintahan. Sedangkan administrasi publik berlokus pada mencakup berbagai institusi lain. Fokusnya kepada mencakup pembuatan, pelaksanaan kebijakan dan penaatan hubungan antara pemerintah swasta dan masyarakat sipil. Administrasi itu ilmu atau seni? Sebagai ilmu, administrasi berkembang sejak akhir abad ke-19. Sebagai ilmu juga, administrasi kita pandang sebagai satu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah. Sedangkan sebagai seni, administrasi timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Sekarang kita masuk pada penggolongan ilmu administrasi. Administrasi negara lebih kepada kegiatan atau proses atau usaha di bidang kenegaraan. Sedangkan administrasi swasta atau niaga lebih kepada kegiatan, proses, usaha yang dilakukan di bidang swasta atau niaga. Persamaan administrasi negara dan administrasi niaga. Yang pertama termasuk dalam rumpun ilmu sosial, merupakan cabang ilmu administrasi, berdasarkan atas hukum, memiliki syarat keahlian dan kecakapan, kerangka dasarnya ialah efisiensi, dan yang terakhir unsur pokoknya yaitu Omkomukan, pegawai uang bekal, TU dan humas. Sedangkan perbedaan administrasi negara dan administrasi niaga yaitu aspek ekonomi, aspek motivasi, aspek kepegawaian, aspek kekuasaan dan pengendalian, dan yang terakhir aspek sifat. Unsur-unsur administrasi yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian,
keuangan, pembekalan, ketatausahaan, humas, kepemimpinan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Sekarang kita akan masuk kepada teori administrasi negara. Teori adalah ungkapan kata-kata yang kompleks untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Banyak teori di dalam administrasi negara, tetapi tidak ada teori dari administrasi negara itu sendiri, sebab teori-teori tersebut diambil dari disiplin ilmu lain, jadi sifatnya campuran dan interdisiplin. Guna teori Ian yaitu memperoleh perspektif, menjelaskan fenomena dan merangsang cara-cara baru. Teori administrasi negara merupakan serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset dalam hal pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pilar teori Ian yang pertama, pembagian tenaga kerja, yang kedua, proses skala dan fungsional, yang ketiga, struktur organisasional, dan yang keempat, rentang kendali. Teori menurut pendapat beberapa ahli. Menurut W.L. Morrow, yang pertama deskriptif, yang kedua preaktif, yang ketiga normatif, yang keempat asumtif. Menurut S.P. Robbins, yang pertama hubungan manusia, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga perilaku, yang keempat sistem, yang kelima kontingensi atau situasional. Menurut Herbert Asimov, Tan pada hakikatnya menyangkut batas-batas aspek perilaku manusia yang rasional dan tidak rasional. Tan juga merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena ia tidak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum. Mazhab teori administrasi C.L. Sharma, yang pertama proses administrasi, yang kedua empiris, yang ketiga perilaku manusia, yang keempat sistem sosial, yang kelima matematik. Menurut G. Chayden, yang pertama analitik birokratif, yang kedua pembuatan keputusan, yang ketiga integrasi. Menurut S. Bailey dan Mark Weber, yang pertama deskriptif explanatory, yang kedua instrumental, yang ketiga teori birokrasi. Kita akan masuk kepada paradigma administrasi negara. Paradigma, bahasa Latin paradigma, artinya sesuatu sebagai contoh, model, pola. Paradigma merupakan serangkaian pola pikir para ahli yang dikelompokkan dalam masa tertentu dan dapat pula berarti periodisasi konsep berpikir dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan kepada kecenderungan adanya gejala atau fenomena tertentu. Definisi paradigma yaitu teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi, atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi sesuatu permasalahan. Paradigma menurut para ahli. Menurut Nicholas Henry, paradigma 1 dikotomi politik dan administrasi. Paradigma 2 prinsip-prinsip administrasi negara. Paradigma 3 administrasi negara sebagai ilmu. Paradigma 4 administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma 5 administrasi negara sebagai administrasi negara. Karakteristik administrasi negara yaitu kehadirannya tidak bisa dihindari karena erat kaitannya dengan eksistensi negara. Ia mengharapkan kepada Tuhan karena memiliki monopoli pemaksaan kekuasaan. Ia mempunyai prioritas untuk lebih dahulu dilaksanakan karena menyangkut kepentingan publik dan motor penggerak kegiatan lain. Ia mempunyai kekecualian karena tugasnya terlalu berat. Manajemen puncaknya adalah politik karena administrasi negara adalah lembaga politik. Penampilannya sulit diukur karena luasnya tugas dan adanya warna politik. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara. Kita akan masuk pada Tools of Public Administration yang dikenal dengan 6S. Yang pertama man, kedua money, yang ketiga materials, yang ketiga method, yang keempat machine, dan yang kelima market. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.